Informasi mancanegara di Kompas Pagi, saudara. Serangan Israel di jalur Gaza menyebabkan 17 orang tewas pada hari Kamis waktu setempat. Seorang perempuan dan 8 anak-anak termasuk diantaranya 12 korban tewas di kota Zawaida, Gaza Tengah saat serangan Israel menghantam sebuah rumah dan tenda di wilayah itu. Serangan Israel lainnya menghantam Deir al-Balah dan kota selatan Khan Younis yang menewaskan 5 orang. Di Khan Younis, serangan Israel menyasar sebuah gedung apartemen. Ratusan pelayat berkumpul di tepi barat dan pada hari Rabu untuk mengantarkan jenazah Said ke tempat peristirahatan terakhirnya. Said Murad Naasan merupakan pemuda Palestina berusia 20 tahun. Tewas ditembak militer Israel pada hari Selasa. Militer Israel mengklaim tentara melepaskan tembakan untuk membubarkan konfrontasi antara warga Palestina dan Israel. Langit Gaza Utara kembali diselimuti asap tebal pada hari Rabu ketika terlihat kelompok-kelompok warga Palestina melarikan diri dari wilayah tersebut. Israel melancarkan operasi besar-besaran sejak awal bulan ini dengan tujuan menduduki kota Gaza. PBB dan kelompok bantuan memperkirakan lebih dari 300.000 penduduk telah meninggalkan kota Gaza dalam beberapa minggu terakhir seusai perintah Israel untuk bergerak ke selatan. Namun diperkirakan 700.000 warga lainnya masih bertahan. Warga kota Gaza dipaksa mengungsi dalam kondisi tak manusiawi oleh Israel. Warga terusir di tengah meningkatnya serangan Israel. Warga kota Gaza yang terpaksa mengungsi ke selatan tinggal di tempat penampungan yang tidak manusiawi. Penampungan tidak dilengkapi peralatan memadai dan sulitnya mendapat air serta makanan. Kondisi ini diperparah dengan semakin banyaknya jumlah pengungsi. Peningkatan pengungsi terjadi akibat kebrutalan Israel dalam ambisinya mencaplok Gaza. Ratusan pengungsi di Khan Younis, Palestina menyerbu dapur amal untuk mendapatkan makan gratis. Ratusan pengungsi berkumpul di luar dapur amal Al-Sa'da di Khan Younis, Palestina, Kamis waktu setempat. Masa nampak antri dan berebutan antrian agar mendapatkan makanan gratis di tengah krisis pangan di Palestina. Rekaman visual menunjukkan anak-anak, wanita, dan lansia mengantri dengan membawa panci dan piring, sementara para relawan bekerja di dalam dapur untuk menyiapkan makanan gratis bagi pengungsi. المستفيدون من هذه التكية حوالي 20,000 نسمة يوميا يأتون إلينا من جميع النواحي ليحصلوا على وجبة طعام. من يحصل على طعام يعيش ومن لم يحصل يزداد سوءا في المعيشة. Pemilik dapur makan gratis ini mengingatkan bahwa keluarga-keluarga di Khan Younis harus menghadapi kelaparan parah. Bantuan makanan bernutrisi tinggi seperti daging, ikan, telur tidak tersedia karena pembatasan logistik barang ke Gaza oleh Israel. فآجي من جوا من آخر الأقصى جامعة الأقصى عشان أحصل على طعام، فآخذ أحيانا تنجر وتاخذ أحيانا تنجر وهم نفتش يعني مش عارف ايش أقول لك بدبرها أي شيء. بقول الحمد لله يعني احنا بنعاني يعني من قلة الطعام وأنت عارف برضك التجار مش سايبين لك حق يعني بدك تيجي تفطر بدك تجيب علبة ب 15 شيكل. يعني الواحد مش قادر يجيب علبة، يعني أحيانا أولادي بفطروا بيتغدوا بيتعشوا من نفس الطنجرة هذه رز. إيش بتوفر بالتكية بنيجي بناخذها. PBB telah menetapkan bahwa kota Gaza Palestina berada di fase kelima, yaitu fase tertinggi dalam kerawanan pangan, dan mengingatkan bahwa 500 juta orang di Palestina terancam mengalami kelaparan, kemiskinan ekstrim, bahkan kematian. 16 September lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan operasi darat besar-besaran di kota Gaza, dan warga setempat diminta segera mengungsi ke wilayah selatan karena kota Gaza masuk zona pertempuran berbahaya.
Para aktivis di Athena, Yunani menggelar konferensi pers terbuka dan aksi protes di luar kantor Kementerian Luar Negeri Yunani sebagai bentuk dukungan terhadap armada bantuan internasional untuk Gaza agar bisa menembus blokade Israel. Aksi damai ini di luar kantor Kementerian Luar Negeri Yunani menyerukan kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan laut bagi kapal-kapal bantuan dan mengecam serangan drone yang menyasar kapal-kapal itu pada awal pekan ini. Mereka juga mendesak Yunani untuk bergabung dengan semakin banyak negara Eropa yang secara resmi mengakui negara Palestina. Armada Global Sumut menginformasikan bahwa Rabu waktu setempat, kapal mereka diserang oleh drone di selatan Yunani. Inilah yang mendorong Spanyol dan Italia mengirim kapal angkatan laut untuk mengawal misi penyelamatan kapal Global Sumut. Από την ελληνική κυβέρνηση ζητάμε να εξασφαλίσει ένα ασφαλές πέρασμα τόσο στους Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα 6 ελληνικά πλοία, αλλά και σε ολόκληρη την αποστολή. Να προστατέψει το στόλο από τυχόν επιθέσεις και το οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει και να συμβεί στο μέλλον και να διασφαλίσει ότι θα περάσουν, θα προσεγγίσουν τη Γάζα, θα αφήσουν εκεί την ανθρωπιστική βοήθεια οι Έλληνες πολίτες και θα επιστρέψουν ξανά πίσω ασφαλείς. Spanyol dan Italia menyatakan segera mengirim kapal angkatan laut ke lokasi armada kapal Sumut Flotilla yang sedang menembus blokade Israel menuju Gaza pasca serangan drone melanda kapal Global Sumut. Menteri Pertahanan Italia mengecam serangan drone terhadap kapal sipil Global Sumut dan aksi ini sama sekali tidak bisa diterima. Ia mengatakan 2 kapal angkatan laut Italia telah disiapkan untuk memberikan bantuan jika diperlukan, namun juga memperingatkan para penyelenggara armada tentang resiko yang mereka hadapi. Crosetto mendesak agar bantuan yang dibawa oleh armada diturunkan di Siprus, Italia, dan gereja Katolik dapat menyalurkannya dengan aman kepada rakyat Palestina. Di dalam armada kapal terdapat 58 warga negara Italia termasuk beberapa anggota parlemen, dan 52 kapal kecil tersebut membawa aktivis dari puluhan negara. Misinya adalah membawa bantuan menuju Gaza. Informasi mancanegara lainnya akan hadir di Kompas Pagi, diantaranya topan dahsyat Super Ragasa menghantam Taiwan, Hong Kong, dan Makau. Utama kembali hadir menyajikan sejumlah informasi menarik. Persiapkan referensi utama untuk mengambil keputusan tepat. Jadilah pemirsa utama. Bocah bernama Ryan Arkadika saat lomba pacu jalur di Kuantan, Singi, Riau menyita perhatian dunia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan fasilitas olahraga pedal dikenai pajak 10%. Ikuti berita utama setiap hari.